Halo, halo, halo. Beberapa waktu saya retret dari podcast. Kini saya tampil lagi nge-podcast dalam kanal Beyond Headlines. Ini adalah kanal pribadi saya. Kanal pribadi ini saya bangun setelah saya resmi secara administrasi pensiun dari Harian Kompas. Untuk episode perdana, saya akan ulas sebuah surat kepada redaksi di Harian Kompas 12 Maret 2024. Surat itu ditulis oleh Titi Supratikno di Semarang. Bu Titi menulis demikian, melalui televisi ditayangkan peristiwa rakyat berebut pembagian bantuan beras dan meminta perhatian pemerintah atas kenaikan harga bahan pokok. Tayangan itu demikian Bu Titi menulis membawa ingatan pada buku sejarah. Kala itu pada awal kemerdekaan para pejabat pemerintah mengungsi dan berkantor di desa-desa selama perang kemerdekaan. Pada masa itu beras berlimpah, para pejabat dijamin segala keperluannya oleh rakyat siang dan malam. Sekarang yang terjadi sebaliknya, rakyat minta bantuan beras kepada pemerintah. Ada yang menebus dengan uang, ada yang tidak mampu. Mana tanda terima kasih pemerintah kepada rakyat, tulis Bu Titi. Mengapa sekarang keadaan jadi terbalik, yang berkembang korupsi, kolusi, oligarki, kumpulan orang-orang gede dan nepotisme, atau sistem keragapan dan kekeluargaan? Siapa yang berani muncul sebagai negarawan dan mengangkat bangsa ini dari keterpurukan? Jeritan Ibu Titi dari Semarang ini sungguh luar biasa. Jeritan Bu Titi seharusnya mengetuk para elit politik untuk meresapi kembali dari mana mereka bisa menjadi presiden, dari mana mereka menjadi wakil presiden, dari mana mereka menjadi anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah, menjadi gubernur, menjadi bupati, kalau bukan dari suara rakyat. Kekuasaan itu berasal dari rakyat. Lalu setelah kekuasaan di tangan, apakah tega meninggalkan rakyat? Tahta untuk rakyat. Demikian kata Sultan Hamengkubuwono IX. Bantuan sosial mengalir jelang pemilu 14 Februari 2024. Mengapa pasca pemilu justru terlihat pemandangan orang antri beras di sejumlah tempat? Bu Titi mengatakan, siapa berani muncul sebagai negarawan? Semoga masih ada negarawan di negeri ini. Saya teringat dalam diskusi mengenang mantan pimpinan pusat Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beberapa waktu lalu, seorang jurnalis senior pada waktu itu mengatakan, mencari negarawan seakan mencari yang tiada. Apa sih negarawan itu? James Clark, seorang ilmuwan dari Amerika, pernah menulis, beda politisi dan negarawan. James mengatakan pada saat politisi memikirkan pemilihan dan bagaimana bersiasat memenangkan pemilihan, seorang negarawan justru memikirkan bagaimana masa depan bangsanya. Bangsa ini punya beberapa nama besar yang menurut saya pantas disebut negarawan. Muhammad Hatta, proklamator bangsa ini bersama Soekarno. Saya menulis satu bagian soal Hatta di buku Merawat Keindonesiaan dan Kemanusiaan. Sosiolog Seno Sumarjan menyebut kesederhanaan Hatta sungguh kelewatan. Hatta adalah negarawan sejati. Hatta adalah sosok yang kata dan perbuatannya satu, bukan standar ganda. Seno menulis demikian, negarawan adalah tokoh tanpa pamrih yang membela kepentingan rakyat dan rela berkorban untuk rakyat. Ia lebih dahulu mendahulukan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi. Ciri-ciri itu tidak dimiliki tokoh bangsa. Meski memangku jabatan sebagai wakil presiden, Hatta bahkan pernah tak mampu membayar tagihan listrik dengan uang pensiun. Hatta kemudian bersurat kepada Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Ali Sadikin kaget dan mengambil kebijakan biaya listrik ditanggung pemerintah Jakarta. Dikisahkan juga Hatta menabung untuk membeli sepatu Belly. Namun uang tabungan itu digunakan untuk kepentingan keluarga yang lain. Sehingga sampai Hatta meninggal, Hatta gagal membeli sepatu Belly.
Niat menyalahgunakan kekuasaan sangat jauh dari sosok Hatta. Saat kebijakan pemotongan uang rupiah dilakukan, Hatta menyimpan rapat-rapat rahasia negara itu. Akibatnya, Ibu Rahmi kena dampaknya. Ibu Rahmi mengeluh, kenapa ayah tak memberitahu akan ada kebijakan pemotongan uang? Akibatnya, uang tabungan kita tak ada nilainya. Hatta merespon, kepentingan negara tidak ada sangkut pautnya dengan usaha memupuk kepentingan keluarga. Rahasia negara tetap rahasia, biarlah rugi demi kepentingan negara. Sungguh luar biasa standar moral yang dipegang Hatta. Tokoh lain yang rasanya bisa disebut negarawan adalah Kapolri 1968-1971, Jenderal Hugeng Imam Santoso. Ia adalah pelopor kekayaan pejabat. Pada tahun 69, Kapolri Hugeng memerintahkan semua Polda melaporkan kekayaan semua unsur komandan keamanan pelabuhan sebelum dan sesudah melakukan tugas pelabuhan. Saat menjadi Dirjen Imigrasi, Hugeng meminta istrinya Mary untuk menutup toko bunga yang baru dirintis. Alasannya, Hugeng tak ingin ada konflik kepentingan dengan usaha toko bunganya saat dia menjabat Dirjen Imigrasi. Saat ia mengakhiri masa jabatannya, ada satu pesan dari Hugeng. Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan dengan nasi garam. Membaca surat Bu Titi, ingatan saya terbawa pada sosok Hatta, sosok Hugeng. Mengapa sosok itu tak muncul di zaman yang katanya maju dan modern seperti sekarang ini?